Halo geng, video kali ini gue nggak bosan-bosan mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel Les Project, yang selalu nonton, yang selalu kasih like, yang selalu komentar. Terima kasih banyak. Dan gue mengucapkan minal aidin wal faizin buat teman-teman semuanya. Gue minta maaf kalau selama ini, selama gue buat video ataupun dalam membahas tentang channel Les Project ini ada kesalahan. Ya, gue minta maaf. Terus gue juga mau ngucapin banyak terima kasih juga sampai hari ini gue udah hampir 3.000 subscriber, mudah-mudahan besok udah tembus. Dan video kali ini gue bakal bahas alat yang mungkin banyak banget teman-teman teman-teman mau, yang banyak teman-teman idam-idamkan, terutama buat para konten kreator khususnya yang di bidang cover lagu atau cover tentang musik. Dan itu alatnya apa? 1, 2, 3, haha, tara. Kebalik ya. Tara. Nah, Roland Go Mixer. Nah, jadi alat ini banyak banget yang mungkin teman-teman mau, yang banyak teman-teman incer, terutama para musisi cover lagu ya. Jadi sebelum kita lanjut, kita intro dulu kali ya. I gave you my heart. Oke, jadi video ini gue nggak bakal unboxing karena kemarin udah gue tes dulu sebelum gue bikin video ini. Karena kalau misalnya nggak gue tes dulu, nantinya gue bingung mau ngomong apa. Jadi kalau unboxing ya mungkin udah banyak ya video-video di YouTube. Jadi kita langsung lihat aja settingannya kayak gimana. Dan gue mau kasih tahu ini hasilnya kayak gimana, kayak gitu. Dan mungkin gue agak sedikit miring ya buat naruh ini. Oke, jadi kita langsung buka aja untuk apa namanya. Oke. Jadi untuk garasi-garasinya di sini ya, dan gue nggak bakal bahas ini. Pokoknya gue mau langsung bahas cara settingnya dan hasilnya itu kayak gimana. Ini kayaknya kancingnya gue kancingin aja deh. Oke. Jadi kita langsung lihat di alatnya. Jadi alatnya kayak gini. Kebalik mulu dah. Alatnya kayak gini. Roland Go Mixer. Nah, ini gue megangnya hati-hati banget karena harganya lumayan. Kalau di online kisaran 1,5 sampai 1,6. Kalau dapat yang di bawah 1,5 mungkin lagi ada potongan aja kali ya. Jadi udah kayak gini dong alatnya. 1.500.000-an kurang lebih. Simpel banget kan? Dan dia udah dapat 2 kabel. Jadi kabel yang putih ini untuk dari USB, micro USB ke lubang iPhone. Gue buka dulu kali ya. Oke. Jadi dari USB yang biasanya colok ke Android ataupun ke kompan instrumen yang biasanya di Soundcard V8, ini larinya ke iPhone. Ini yang warna putih. Dan untuk yang warna hitam, ini dari USB ke USB. Jadi dari Roland Go Mixer langsung dicolok ke Android, biasanya gitu. Nah, terus kalau misalnya yang punya Type C kayak gimana? Jadi teman-teman butuh yang namanya splitter lagi atau konektor lagi ya. Jadi dari Android ke tipe Type C kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman punya handphonenya yang pengecasannya pakai Type C kayak gitu. Oke, berhubung gue pakainya iPhone, jadi gue pakai yang warna putih. Oke. Dan kita langsung ke unitnya aja, biar nggak kelamaan. Takutnya nanti ada yang komen, mas videonya kelamaan. Oke. Sekarang gua langsung setting aja. Di sini mungkin gua deketin ya. Ini volume. Ini suaranya atau audionya langsung gua ambil dari internal handphone ya. Jadi di sini kita lihat dari tampilan depannya dulu. Jadi tampilannya kayak gini ya. Kalau gini jadi miring nanti teman-teman bacanya. Jadi tampilannya kayak gini. Roland Go Mixer. Nah, di sini ada 4 knot atau 4 pengatur ataupun dial ya. Di sini yang di bawah ini volume mic karena ada gambar micnya. Terus yang sebelah kiri apa kanan nih ada volume untuk keyboardnya.
atau piano. Terus sebelah sini ada untuk gitar, dan ini volume keseluruhan. Jadi input dari tiga ini ataupun input dari beberapa input yang bisa masuk audio ataupun vokal ataupun instrumen, ini adalah volume out yang bakal masuk handphone kayak gitu. Terus kita langsung beralih ke lubang-lubang di sini. Nah, jadi lubang di sini terbagi menjadi 4 sisi ya. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini setiap sisi ada lubang-lubangnya. Jadi untuk lubang yang pertama di sini ada 2 lubang jack 6,5 yang masing-masing. Nah, di sini ada garis kecil, berarti kalau misalnya colok ke sini, ini langsung ke mic kayak gitu. Terus kalau yang ini, jack yang 6,5 ini, dia langsung ke gitar. Kita beralih ke sini. Ini ada tombol on off. Keterangannya ada tombol on off. Kelihatan nggak? Malum ya. Kayaknya ini harus gue miring ini. Oke. Nah kan enak. Jadi kalau ini tombol on off. Oke, tinggal dicetek-cetekin aja. Terus di sini ada keterangan line in, jadi ada 2 input. Misalnya teman-teman pakai alat tambahan speakernya, misalnya kayak MIDI controller ataupun alat DJ, yang itu kan biasanya ada 2 out tuh, yang biasanya itu kecil dia, jadi kayak 3,5 langsung colok ke sini dua-duanya kayak gitu. Ataupun misalnya teman-teman mau pakai real drum, itu kan pakai kabel aux tuh, itu salah satu juga bisa. Jadi misal dari handphone real drum langsung colok ke sini bisa. Ataupun kayak misalnya yang alat misalnya lagi karaoke dari YouTube misalnya, kan kayak kabel aux itu bisa kayak gitu. Gua ambilin nih biar paham. Pak, nyangkut. Oke, sorry lama. Aduh, keringetan. Oke, misalnya teman-teman nggak bisa main alat musik, jadi line in kan ada 2 nih, pakai jack 3,5 langsung colok ke handphone. Jadi ini misalnya teman-teman mau ngambil instrumennya dari YouTube, itu bisa kayak gitu. Nah, terus misalnya teman-teman mau instrumen dari YouTube-nya akustik nih misalnya, yang satunya mau pakai real drum bisa, berarti teman-teman butuh 2 kabel aux. Nah, jadi satunya lagi buat ke handphone real drum, satunya buat ke YouTube, ambil instrumennya kayak gitu. Terus tadi ini udah, sekarang kita pindah ke sini lagi. Jadi di sini ada keterangan 2 lagi. Di sini ada L mono instrumen. Jadi kalau misalnya di sini teman-teman pakai tambahan mic, dynamic ataupun sejenisnya, buat kekajuan pun bisa kayak gitu. Oke. Terus di sini ada garis ini, artinya apa? Di sini keterangannya instrumen. Nggak kelihatan ya? Nggak dapat ya? Instrumen. Ini ada garis ini, artinya ini volume yang mengatur lubang ini. Di sini ada simbol keyboard ataupun piano. Jadi untuk settingan atau volume untuk piano kayak gitu. Dan yang paling atas, yang paling terakhir, di sini ada 2 yang keterangannya monitor. Monitor ini bisa teman-teman pakai headset ataupun pakai kabel aux. Pakai kabel aux yang larinya ke ampli ataupun ke speaker kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mainnya live band misalnya, yang 2 pemain atau 3 pemain atau 3 player, biar kan mungkin kalau cuma pakai headset mungkin 1 orang doang tuh, jadi yang nanti yang gitar atau yang main drum nggak bakal kedengeran tuh. Jadi misalnya biar pengontrol, biar teman-teman yang lain juga bisa dengar, teman-teman bisa pakai tambahan kabel aux dari monitor out ke ampli ataupun speaker kayak gitu. Jadi biar teman-teman yang lain bisa denger. Oke, sorry sendawa. Terus kabel yang berikutnya ini ada kabel USB. Nah, USB yang ini USB ini fungsinya teman-teman colok langsung kayak gini, langsung colok ke handphone kayak gitu, langsung colok ke handphone iPhone ataupun Android. Di sini cuma dapat kabel 2 versi aja, yang kabel USB, micro USB, dan kabel iPhone. Jadi ngakalinnya buat teman-teman yang handphonenya tipe Type C, teman-teman harus pakai adaptor lagi. Jadi dari USB ke Type C kayak gitu. Oke, kita langsung setting aja biar nggak terlalu lama. Ini gua langsung ambil mic, jebret. Ini mic ya, ini mic. Gua tetap pakai mic kesayangan, dimana mic ini yang sangat bersejarah. Oke, mic Surbeta, lihat
Borat Baret mixer beta. Dan ini gue pakai kabel yang warna ungu ya, sengaja biar ngebeda-bedainnya gampang. Oke, kita langsung colok. Ini masih dari internal handphone ya. Kita colok ke lubang mic nih. Di sini kan ada keterangannya. Nih, keterangannya gambar mic ya. Kita langsung colok. Oke. Langsung colok. Volumenya gue kecilin dulu. Terus gue mau pakai gitar karena gue punyanya gitar, belum punya keyboard. Panas. Oke, kita singkirin. Ini untuk gitar. Untuk gitar ini gambarnya gitar ya. Kalau gue colok kabar piano nggak nyambung. Gitar ya ketemu gitar. Oke, nanti ini langsung gue colok ke gitar yang biasa gue pakai. Berhubung ini kabelnya pendek, jadi kalau misal mau gue taruh takut gantung-gantung kan. Jadi ini gue pegangin dulu. Terus, oke, ini mic, ini gitar, ini dial ataupun volume untuk mic, dan ini kebalik. Ya benar, ini untuk mic yang warna ungu, dan yang hijau ini untuk gitar. Ini volumenya masih gue nol-nolin semua. Dan gue pakai monitornya headset. Nah, karena nanti gue mau coba sendirian. Jadi untuk headset di sini ada keterangannya monitor out. Oke, nih. Monitor out ya. Langsung gue colok. Mana lagi? Oke. Dan enaknya setelah kemarin gue coba, Roland Go Mixer ini dia nggak butuh baterai ya. Jadi teman-teman nggak perlu baterai lagi untuk konekin dari Roland Go Mixer ini. Karena teman-teman ini kabel ini yang udah terhubung dari USB dari Roland Go Mixer ini langsung colok aja ke situ, ke lubang handphone. Berhubung gue pakai iPhone ya, jadi ini langsung colok. Oke. Sorry nih agak shaking dikit. Pendek bener kabelnya ini. Cek. Nah, ini baru ada suaranya ya. Jadi ini berhubung kabelnya pendek banget, cuman 2 jengkal doang. Mungkin jengkal gue juga terlalu panjang ya. Ini jengkalan gue nih sekitar 25 cm. Jadi ini nggak gantung-gantung ini. Jadi ini volume mic-nya nih. Ini volume mic-nya. Dan kalau seandainya posisi Roland Go Mixer ini udah terhubung, ini bakal nyala lampunya. Ini lampunya bakal nyala warna kuning ke hijau-hijauan. Dan di sini volume out keseluruhan dari alat-alat yang bakal kita colok. Jadi kalau misalnya ini kita gedein, ini gue kecilin. Nah, ini udah mentok ya, full. Jadi kalau misalnya mentok dia warnanya kayak gini nih, merahnya tuh over gitu, kedap-kedip mulu. Tapi kalau misalnya kita kecilin dia nggak ngedip-ngedip kayak gitu. Ya tapi ini kurang lebih volumenya di mana nih? Ini gue coba ngomong dari yang putar pelan-pelan ya, dengan nada yang sama. Settingan Roland Go Mixer yang baru banget gua tes review dan ternyata kayak gini hasil suaranya. Dan ini adalah hasil dari Roland Go Mixer yang suaranya lagi gua tes, dan ini suara fullnya. Jadi ini dengan posisi jarak mulut yang deket kayak gini, suaranya kayak gini, sebesar ini, out dari keseluruhan ya. Dan kali ini gua baru ngetes pakai mic-nya doang. Gue tes pakai mic-nya doang. Dan seandainya kalau mic-nya ini gue fullin, cek. Jadinya tuh ya teman-teman bisa dengar. Jadinya suaranya kayak gini. Dan di sini keterangan lampu merahnya ngedip mulu, berarti ini over ya. Jadi kita kecilin dari mic-nya aja. Cek tes. Nah, ini udah nggak ngedip. Nah, masih ngedip ya. Cek. Tapi nggak terlalu over ya. Jadi suaranya nggak terlalu kuat. Jadi kita kecilin dari sininya aja. Oke, cek. Nah, oke, segini. Terus kita langsung coba pakai apa namanya nih? Gitar. Sorry nih sedikit shaking. Dan ini untuk kabelnya kan berhubung pendek, gua sambil gitar nggak bisa, jadi gua taruh dulu ya. Jatuh nggak nih? Cek. Oke, jadi ini langsung gua, kentok mic. Oke, gua mau coba langsung pakai gitar. Pun kepentok bibir aku.
Nah, ini mic dynamic. Coba kalau ngomongin. Ngomong-ngomong. Jangan pakai lagu itu. Nanti gue kena ini copyright, kebagi lagi dong. Nah, jadi ini mic dynamic yang biasanya kalau kita pakai di apa? V8. Lu malah nyanyi sih gimana sih? Yang dipakai di apa namanya? V8. Biasanya kan kalau jarak segini di volume 12 udah gede banget ya. Jadi teman-teman bisa cek langsung kayak gimana. Dan ini suara gitarnya. Suara gitarnya kekuatan. Jadi kalau misalnya suara gitarnya ataupun suara mic-nya kegedean, ini suara bakal merah sember. Jadi kita harus kecilin suara gitarnya dari sini. Nah, ini kalau bisa gue lihat settingannya 50. Kalau 50 itu berarti tengah-tengah ya. Kalau ke kiri berarti itu ngurangin. Kalau ke kanan berarti nambahin. Jadi ini volume mic di jarum 12, volume gitar di jarum 12. Jadi sama-sama posisinya ke atas semua. Dilihat dari kabel ini. Oke. Coba. Cek. Nah, itu suara gitarnya. Kalau di jarum 12, coba kalau bisa gue tambahin sekitar jarum 1. Ini volume gitarnya udah gue gedein ya, full mentok. Kita coba gitarnya dulu. Nah, jadi itu volume di jarum 12 dan jarum 1. Sekarang kalau seandainya volume dari outnya gua mentokin, kalau misalnya volume outnya ini gua mentokin, dia ngedip-ngedip ya, ngedip-ngedip merah. Tapi berhubung gua setting volume mic sama gitarnya jarum 12 sama jarum 1 di gitar, jadi nggak terlalu masalah kayaknya. Dan kemarin juga udah gua otak-atik settingannya. Kalau misalnya suara per masing-masing instrumen ini gua mentokin, itu yang ada suaranya sember banget, treble kayak gitu. Tapi menurut gue ini alat bagus. Coba gua tes lagi karena ini alatnya benar-benar real suaranya. Jadi suara vokal, suara gitar itu benar-benar real yang ada gitu. Jadi nggak pakai efek-efek kayak gitu. Dan di sini gue settingan bassnya pun gua gedein biar suaranya biar bulat. Sekarang kita coba sensorin pakai apa ya? Oke, thank you. Gue mau bawain lagu yang udah gue cover. Cek. Nah, kita langsung tes ke hasil lagunya. Aku tak tahu apa yang lain darimu hari ini. Apa itu karena sepatu flatmu atau kukumu yang baru kau warnai? Pernahkah kau bertanya seperti apa bentuk air tanpa wadah? Pernahkah kau mengira seperti apa bentuk cinta? Rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi, pipi cabi dan kulit putih, senyum manis gigi kelinci, membuatku tersadar bentuk cinta itu ya kamu. Ya kamu. Nah, itu dia kalau misalnya kita pakai Roland Go Mixer Live Record
atau live cover dengan alat mic Dynamic Surya Beta 58A dan gitar yang sering gue pakai, gitar chord. Dan inilah hasilnya, teman-teman bisa nilai sendiri. Gue saranin sih teman-teman nonton video ini pakai headset biar teman-teman detail dapat suaranya, biar tahu secara jelas hasil suara dari Roland Go Mixer. Oke. Jadi videonya mungkin kayak gitu aja, nggak banyak-banyak yang gue bahas karena gue udah coba buat ngejelasin, dan berhubung alatnya cuma gitar sama mic doang ya udah. Jadi itulah. Dan kalau teman-teman misalnya mau punya keyboard ya bisa langsung colok ke tempat keyboardnya kayak gitu. Oke, jadi mungkin next video gue bakal buat video perbandingan antara Roland Go Mixer dan Soundcard V8. Jadi buat teman-teman tonton dulu video ini, jangan lupa di like, di komen, dan subscribe tentunya biar gue cepet naik dan biar cepet ngadain giveaway lagi. Oke. Oke, jadi sebelum gue tutup sedikit tentang Roland Go Mixer. Menurut gue Roland Go Mixer ini alat yang kompatibel banget, dalam arti simple dan gak ribet, yang bener-bener gak perlu baterai, gak perlu dicas, karena daya dari Roland Go Mixer ini tergantung teman-teman punya handphone yang ada baterainya apa enggak. Kayak gitu ya, pasti semua handphone pasti ada baterainya ya. Dan jadi menurut gue ini simple, dan beratnya pun nggak berat-berat banget, enteng banget, malah lebih enteng ini dibanding Soundcard V8. Dan untuk dari segi bahan dia masih plastik sih, tapi plastiknya kualitasnya oke. Dan untuk catnya juga kelihatan banget kesan mewahnya. Dan untuk garis belakang di bagian belakangnya juga warna hitamnya hitam doff, jadi kalaupun kegesek-gesek kayaknya nggak bakal nggak rentan kayak lecet gitu. Kalau misalnya mengkilat pasti bakal rentan lecet gitu loh. Jadi bahannya bagus loh, kayak doff gitu. Terus untuk menurut gue pribadi Roland Go Mixer ini pasti bagus ya, karena harganya juga bagus gitu. Dengan harga 1,5 menurut gue itu pasti ada kelebihan yang bener-bener layak dengan harga segitu. Cuman kalau untuk teman-teman nih, perlu digarisbawahi buat teman-teman yang mungkin nggak mau ribet, dalam arti yang pengen cover lagu yang nggak mau ribet-ribet harus ngedit dan lain-lain. Menurut gue ini masih masih harus ada beberapa yang harus dibenahi. Gue sih dari beberapa kali tes, 3 kali tes kemarin, tadi, dan sekarang tes langsung. Ya teman-teman bisa nilai sendiri. Gue juga nggak mau terlalu ngomong banyak karena yang kita tahu nih teman-teman yang pakai Roland Go Mixer ini kayak lumayan ya, artis-artis cover kayak Triswaka, Adlani Rame, dan mungkin musisi-musisi cover lainnya kan banyak yang pakai ini. Jadi yang gue lihat mereka masih butuh yang namanya tambahan lain seperti DAW yang di laptop ya, misalnya dari Audacity ataupun Fruity Loop dan lain-lain. Jadi soalnya di sini nggak ada reverbnya, nggak ada echo-nya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau kasih echo dan lain-lain, mungkin harus pakai yang tambahan DAW ya. Kalau mungkin misalnya teman-teman ada N-Track ya, mungkin bisa pakai aplikasi N-Track kayak gitu, yang bisa diatur per barnya. Misalnya volume vokalnya, volume gitarnya kayak gimana, mau kasih efek reverb atau echo dan lain-lain, mungkin kayak gitu. Tapi secara keseluruhan teman-teman bisa nilai sendiri hasilnya kayak gimana. Dan sebelum video ini gue tutup, menurut gue teman-teman dalam membeli alat kalau bisa disesuaikan kebutuhan. Kalau misalnya teman-teman benar-benar serius di bidang musik, nggak ada salahnya buat beli alat yang sesuai sama kebutuhan kayak gitu. Dan untuk masalah harga dan lain-lain, teman-teman bisa menyesuaikan aja sama kemampuan masing-masing kayak gitu. Oke, sebelum video ini gue tutup, ya jangan lupa videonya di like, di komen, dan share. Yang paling penting di subscribe. Oke, salam The Last Project.